Terima kasih kepada sahabat Firmanda dari IPPNU yang telah memandu kita semua. Selanjutnya sambutan dari pengurus MWC NU Klojen. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Tanfidiyah langsung, yaitu Ustadz Damat SAG SPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Yang terhormat jajaran pengurus Suriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Klojen, yang kami hormati jajaran pengurus Tanfidiyah MWC NU Klojen, para ketua Banom dan lembaga yang hadir pada kegiatan pagi hari ini, para pemateri, Ustadz Farid dari tim Juleha Kota Malang yang kami hormati, para bapak dan saudara-saudara pengurus ranting dan panitia Idul Kurban di masing-masing wilayah di Kecamatan Klojen yang hadir pada pagi hari ini, dan seluruh yang terlibat dalam kegiatan pada pagi hari ini yang kami hormati. Monggo dicarikan tempat Pak Muam. Depan Pak Muam, depan ini. Nah, depan. Sugeng rawuh ibu-ibu pendukung kegiatan ini, ibu-ibu muslimat yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Pada pagi hari ini kita bisa hadir bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat salam senantiasa mari kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita beserta zuriyah kita akan senantiasa diberikan kemampuan oleh Allah untuk meneladani dan melaksanakan sunnah-sunnah beliau, sehingga pada akhirnya kita diakui sebagai umatnya dan kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kami sampaikan terima kasih atas kehadiran para bapak dan saudara-saudara, baik dari pengurus ranting atau dari panitia Idul Kurban. Dan alhamdulillah tadi kelihatan ada dari pengurus MWC NU Lowok Waru. Terima kasih atas atensinya. Para bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, kegiatan ini terselenggara dalam upaya merespon keinginan beberapa pengurus ranting yang ketika kami mendapat undangan untuk mengikuti kegiatan di UM, itu ternyata banyak yang akan ikut. Nah, ternyata jatahnya hanya 5 orang dari masing-masing MWC. Oleh karena itu, untuk mewadahi dan merespon dari keinginan pengurus ranting itu, kami berupaya bekerja sama di seluruh jajaran pengurus MWC Klojen, kemudian komunikasi langsung dengan tim Juleha, Juru Sembelih Halal Kota Malang, yang kebetulan alhamdulillah ketika itu kita bisa komunikasi dengan Abah Haji Khairul dan Ustadz Yani, juga Ustadz Rahmat. Akhirnya terjadilah kegiatan pada pagi hari ini. Oleh karena itu harapan kami, para bapak dan saudara sekalian, bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Karena kita tidak lama, maksimal hanya sampai jam 12 kita sudah selesai, karena nanti
jam 1 ada sebagian pengurus MWC dan PCNO yang akan berangkat ke Ponorogo untuk mengikuti kegiatan Mujahadah Kubro NU se-Jawa Timur di Ponorogo. Yang terakhir, atas nama penyelenggara dan seluruh jajaran pengurus MWC NU Klojen, kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh komponen di MWC NU Klojen yang membantu terselenggaranya kegiatan pada pagi hari ini. Alhamdulillah ketika kami pertemuan dari Banom-Banom bisa hadir, Muslimat, Ibnu, IPPNU, Ansor, semua bisa kerja bareng untuk kegiatan pada pagi hari ini, dan tidak lupa kepada yang menjadi sumber dana pada kegiatan hari ini, mudah-mudahan rezekinya tambah barokah, manfaat, apa yang menjadi hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling akhir mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyelenggaraan acara ini nanti ada hal yang kurang berkenan. Mungkin sajian materi atau apa atau hidangan ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari pengurus MWC. Sebelum penutupan acara ini perlu saya sampaikan, mohon maaf bahwa ranting yang mengikuti kegiatan ini itu sekitar 24 ranting dari jumlah total 27 ranting. Ada yang 4 orang, ada yang 3 orang, dan ada yang 2 orang. Yang kedua, saya mohon maaf kepada seluruh pengurus ranting, di mana surat terbit 2 kali. Yang pertama adalah surat secara umum, kemudian ada revisi. Bahkan sampai hari terakhir ada pengurus ranting yang tidak paham dengan revisi itu, sehingga bayarnya di tempat atau bagaimana. Karena awalnya kita itu untuk konsumsi. Ternyata alhamdulillah atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong dengan keinginan luhur, lupa undang-undang balian. Ada di antara pengurus yang menjadi anggota dewan. Disebutnya jenenge ora iki. Enggak usah ya. Itu yang memberikan wis nanti semuanya guys konsumsi, saya yang nanggung. Alhamdulillah. Semoga beliau diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dicita-citakan kalau kepengin jadi presiden atau wali kota ya. Amin Allahumma amin. Nggih, amin Allahumma amin. Demikian untuk pembukaan, kemudian ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Pak Haji Prastio Joko Prasetyo SPD MM. Kepada beliau dipersilakan. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tubalighuna biha asal ghayat min jami'il khairati wal hayati wa ba'da al-mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Rabbi yasir wa la ta'sir, Rabbi adnina al-khair bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Nggih.
Demikian pembukaan acara sosialisasi ini. Bagi Bapak Ibu, monggo waktu beberapa menit untuk apa jenenge dipun sambi, dipun nikmati. Pak Arif, monggo. Pak Pras. Untuk para pemateri, walaupun nanti berurutan, monggo menempati di depan yang sudah dari tim Juleha. Ada informasi. Selama ini untuk program sosialisasi dan penyembelihan itu biasanya mengadakan adalah universitas, kemudian lembaga pendidikan, dan yang lain. Tapi di lembaga NU itu masih satu kali ini, dan rupanya akan ditiru dan dilakukan oleh MWC lain. Jadi kita pionir, alhamdulillah. Ya. Padahal selama ini memang penyembelihan itu sudah biasa ya, tapi untuk praktek-praktek pengadaan dan sebagainya masih belum kita pikirkan. Dan alhamdulillah karena pengurusnya orang-orang hebat, jadi baik Bapak Ibu yang saya hormati, para peserta maupun pemateri serta para pengurus MWC, saatnya kita akan melakukan acara inti yaitu tentang penyembelihan hewan kurban, baik ditinjau dari segi fikih maupun nanti kebijakan dari pemerintah. Untuk yang pertama yaitu akan kita bahas, walaupun sudah bisa baca sendiri dan sebagainya, materi dari tim Juleha itu sudah saya masukkan ke grup ranting. Kita kemarin tidak mencetak materi karena apa? Biasanya kalau itu dicetak mocone al-malasu wal rasa-rasenu, karena sudah ada slide-nya, eman biayai, digawe konsumsi dan sebagainya. Kemudian karena ini modelnya adalah teknik penyembelihan dan sebagainya, nanti dilihat secara langsung. Rupanya kok nggak media sana aja. Alhamdulillah. Yang pertama kita bahas yaitu adalah fikih kurban. Waktunya 1 jam dari sekarang. Nanti materi secara umum, kemudian ada tanya jawab. Ada tanya jawab, silakan menggali informasi mengenai hukum daripada kurban ini dan sebagainya. Oleh karena itu yang pertama kita berikan kepada beliau Ustadz Nur Rozi Faridi. Ini adalah wakil rois Daleme Kidul Pasar, Jalan Profesor Muhammad Yamin, Gang 3, samping Masjid Tauhid. Taufik kok Tauhid, Masjid Taufik. Nah, itu kalau beliau ini memang kok dukure kiai ini ya. Dukure kiai. Beliau adalah pengajar majelis taklim di berbagai tempat, sehingga keilmuan kefikihannya insya Allah mumpuni. Kepada beliau dipersilakan. Waktu maksimal 45 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para asatid, jajaran pengurus MBC Kucen, MBC NU Klojen, baik. Kemudian para jam sekalian, yang terpenting lagi bahwa di dalam kita sebagai panitia
di dalam sebagai panitia, bagaimana hukumnya kalau kita ini membagi kurban dalam keadaan matang gitu ya. Jadi dikatakan wa yajibu at-tasadduq min lahmiha nai'an. Wajib hukumnya kita membagi kurban dalam keadaan mentah. Kalau akiko matang, apa meneh ame sego ame anu wae cocok wis. Sampeyan ngundang aku gak apa-apa ya. Itu yang kemudian wala yajuzu bai'u syai'in minha ya. Tidak diperkenankan, ini sudah insya Allah sudah paham semua, kita menjual apapun bagian dari kurban kambing, apakah termasuk kulitnya juga enggak boleh. Sehingga semuanya ini harus ditasarufkan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada, sudah kita pahami. Dan jangan lupa bahwa orang yang berkorban itu disunahkan untuk menikmati hasil kurbannya. Imam Nawawi itu di beberapa kitab itu menyampaikan bahwa idealnya bahwa kurban ini dibagi menjadi 3. Sepertiga itu untuk orang yang kurban. Jadi kurban, sing kurban ojo ake-ake. Lek kurban juga ake-ake, iku jenenge gak kurban, titip bele gitu ya. Titip bele. Lu ada itu ya. Di ada di satu tempat kurban, mari kurban, pedusnya digowo, boleh lagi ya apa titip bele ya apa ini. Yang kedua, yang 2/3 itu diberikan kepada fuqara masakin. Yang sepertiga lagi, sepertiga itu diberikan kepada orang-orang umum atau orang-orang yang berada. Artinya bahwa ikatan ini kita di dalam membagi kurban ini jauh lebih tidak seketat ketika kita zakat. Ini adalah barangkali hal-hal yang mungkin perlu kita perhatikan ketika kita melaksanakan kurban. Nah. Kemudian sunnahnya kurban ini menyembelih atau membagi. Gitu. Waktu kurban ini tentu kita sudah paham, yakni pada Yaumul Nahar dan Yaumut Tasyrik. Jadi tanggal 10, 11, 12, 13. Kalau misalnya membagi setelah itu boleh. Jadi sunnahnya adalah ketika menyembelihnya. Kalau nyembelihnya saat durungi nahar, bagi ini pada saat Yaumul Nahar bagaimana? Ya tidak dapat nilai kurban itu loh. Dibeli di CI itu loh. Kalau di tempat saya itu ini sebagai bukan namanya sharing ya. Itu yang akiko ini disembelih dulu. 2 hari sebelum hari H. Gitu Pak. Disembelih dulu, dimasak, ya, dimakan bareng-bareng, ya. Baik malam hari kan repot-repot di panitia dia, kesel panitia, ngitung wedhus ono silang barang itu kan, dan sebagainya. Kemudian juga pada pagi hari. Jadi yang disembelih adalah akiko. Kalau di tempat saya itu kurang lebih ya, selama ini itu antara 8 akiko yang disembelih akiko. Lah jadi wong sak buajek wong ya, mulai sing tuwek sampai cindil metu kabeh itu ya. Semua pesta rakyat itu menjadi pesta rakyat di tempat saya. Wis gak apa-apa mangan ibu gak apa-apa wis ya. Ibu-ibu salat bagian masak itu. Ibu bagian masak itu ya. Kalau kurang, lah biasanya ini diambilkan dari korban yang sotako. Bagaimana itu? Kadang-kadang seperti dari lembaga-lembaga, misalnya Patayat itu korban 1 kambing, ya itu yang itu kan
Latihan kurban Pak nggih. Latihan kurban. Ya gak apa-apa latihan, tapi ojo latihan terus kapan didune ya. Latihan ket biyen latihan tok ya. Ya gak apa-apa ya. Jadi itu yang apa namanya? Yang yang ada di tempat kami. Kemudian yang tidak boleh lagi, ini yang kadang-kadang di tempat-tempat yang orangnya yang heterogen ya, di perumahan-perumahan, yang terjadi itu adalah panitia ini membagi kadang-kadang ke ghairul muslim. Ini yang jadi masalah, ya jadi masalah. Sehingga ini saya katakan tidak boleh, memang apa namanya, latar belakang kurban ini adalah ibaratnya untuk pesta rakyatnya orang muslim itu loh. Terus bagaimana? Ya itu nanti teknis ya. Soal kok mari dimasak diundang kon mangan ya enggak apa-apa kan gitu kan, misalnya begitu tuh. Memang ini nun sewu masalah di dalam kitab-kitab pun jadi perdebatan ketika orang dikasih kurban kemudian diberikan ghairul muslim, itu ikhtilaf para ulama. Kepada ghairul muslim loh ya. Kalau dikasih kepada muslim enggak apa-apa. Tapi kepada ghairul muslim ini ikhtilaf ulama. Ya. Ini yang apa namanya, yang menjadi catatan-catatan yang mungkin saya pun juga masih perlu belajar. Nanti kita diskusi bersama-sama, barangkali itu yang nanti lebih enak. Karena kebanyakan memang masalah-masalah yang muncul adalah masalah-masalah teknis ya, masalah-masalah teknis ya. Yang jelas para jamaah sekalian bahwa apa namanya, kita ini menjadi panitia harus amanat. Makanya ini sekali lagi cerita di tempat saya. Di tempat saya ini kalau misalnya kurban itu ketika habis sholat itu anak-anak ngambil wedhus sapi dikewarak itu. Gak kena dibenggak. Itu dari tahun ke tahun gitu ya. Itu teman-teman gitu tahu itu. Masalahnya apa? Masalahnya dikhawatirkan ketika itu dikewarak sampai ono sing teklok lho, dikeliling mulai jagalan, munyer kabeh ono sing ya mesti kesel. Ono sing hilang baru arek cilik yang arek cilik lho ya opo? Ini tanggung jawab panitia itu loh, panitia. Sehingga jujur di tempat kami sampai saat ini kami belum bisa ngatasi masalah ini, jujur. Bagaimana solusinya supaya itu spontanitas. Begitu habis sholat langsung joko siji-siji, wah dikewarak wis, mubeng nang kampung ya siapa arek cilik-cilik gitu loh. Sampai sapi ini ya, dulu pernah kejadian dulu pernah hak ini. Wong arek cilik nun sewu, arek cilik nu nakal, suapine dibudo. Sapi ini melayu, dulu ada matahari ya, melayu nang matahari sampai nubruk orang yang sedang sepedaan itu. Muat. Akhirnya besoknya orang meninggal dunia. Ahli warisnya ke panitia, minta ganti rugi loh ya. Ya opo ini. Ya itulah. Jujur kami saat ini panitia di Kidul Basar belum mampu menjelaskan masalah ini. Karena itu euforia dari anak-anak itu kan. Ya ini yang terkait mungkin secara umum jenengan sudah paham yang berkaitan dengan hukum masalah kurban. Jadi hukum dasarnya adalah sunnah muakkadah. Kemudian kita sebagai panitia itu kita bagaimana ada namanya pasrah wakil wali. Para jamaah sekalian, seperti saya sampaikan tadi bahwa kita ini tidak memberatkan, tidak. Ketika ada orang yang harus begitu ijab kabul, enggak. Ada sebuah pertanyaan, ini jangan ada terjemahan kitab Fathul Qorib ya, bagus ini kitab ini, terjemahan kitab Fathul Qorib yang diterbitkan dari Pondok Lirboyo. Termasuk di sini adalah tentang bahsul masailnya. Satu poin yang saya ceritakan, ada yang pertanyaan gini, apa hukumnya seorang yang menyerahkan seekor kambing untuk kurbannya kepada orang lain dengan berkata, ini kambing untuk kurban saya. Dengan tidak memakai kata-kata pernyataan mewakilkan. Ini kurbanku gitu dong.
Paham nggih? Nah, setelah waktunya kurban, orang yang berkurban tadi menyatakan mewakilkan kepada pembantu untuk dalam tim itu di dalam kepada si penyembelih. Ya. Para jamaah sekalian, masalah ini jawabannya terjemahannya ini ada di kitab ya. Yakni kitab Majmu' Syarahnya Muhadzab ya. Juz Samin Sohibat halaman 308 ya, saya tidak usah baca anunya ya. Jawabannya adalah cara yang demikian ini dianggap cukup sebagai kurbannya sebagaimana yang dikuatkan oleh Imam Haramain dan Imam Ghazali. Ya. Imam Ghazali dan Imam Haramain gurunya. Adapun ulama yang lain itu tidak memperkenankan karena tidak ada semacam ijab kabulnya itu. Kita sekali lagi bahwa kita di dalam hal yang seperti ini kita mengambil pendapat sing tidak memberatkan kepada masyarakat. Itu tadi. Nahnu la nukallibu wala nukhallibu. Artinya bahwa seperti apa yang disampaikan di dalam kitab ini yang dikarang oleh dari Pondok Lirboyo, ini dikatakan boleh sebagai ucapan bahwa ini kurban saya gitu. Ya. Walaupun di dalam kitab Majmu' ya itu ulama beda pendapat, bahkan ya yang jumhur itu malah tidak memperkenankan karena tidak ada ijab kabulnya itu. Tapi ini menurut Imam Ghazali dan Imam Haramain boleh, dan saya pakai yang ini gitu loh. Kalau misalnya dengan secara ideal monggo, kalau itu tidak terasa memberatkan. Nah, itu barangkali yang sebagai gambaran ketika ada orang korban kita sebagai panitia menerima ya, paling tidak ada lunglungan itu diberikan kemudian diterima dan ini korbannya si fulan itu ya. Saya kira ini kalau misalnya lebih enak kalau kita nanti sharing aja ya, sharing. Ya, itu aja Mahmud ya, supaya nanti bisa kita sama-sama dapat ilmu ya sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian tinjauan fikih dari Ustadz Nur Rozi Faridi. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan meringkas dari apa yang disampaikan beliau. Yang pertama, nahnu la nukallifu wa la nukhallifu, bahwa tidak memberatkan dan tidak sembrono. Yang kedua, tadi disampaikan bahwa ada korban itu yang panitia itu sudah memasang paket 3,5 juta, paket 3 juta, paket 4 juta untuk 7 orang. Saya masih kurang pemahaman. Bagaimana kalau seandainya teman kita di Jakarta kemudian ngirim ke masjid A, ya, transfer aku tak titip kurban lewat transferan. Apa aku nanti juga sudah bisa gitu kan? Sekarang kan mestinya begitu, apalagi ada yayasan-yayasan tertentu yang sudah masang spanduk, tinggal transfer gitu aja, gitu kan? Nah itu kalau tidak ada akad itu bagaimana ya? Terus yang kedua, saya juga kami masih menemukan kurban atas nama almarhum A, Jalan Ijen. Ini masih begitu. Tapi disampaikan kalau atas nama almarhum tidak boleh. Harus nama seseorang yang hidup yang pahalanya diberikan kepada almarhum. Ini yang harus dipahami oleh peserta panitia begitu. Sementara kita masih korbannya siapa? Untuk bapak saya meninggal dunia. Nah, itu masih begitu. Yang terakhir yaitu memang disampaikan oleh Ustadz betul, di sebagian banyak
perumahan, walaupun ini perbedaan pendapat, memang dalam rangka tujuan tertentu, lain dengan zakat loh ya, zakat jelas ada, itu korban biasanya masih diberi. Jadi orang-orang tertentu dari agama lain, apalagi tidak mampu ya, kalau yang mampu tidak mungkin, itu diberi daging kurban. Katanya boleh begitu. Ini ada beberapa hal yang nanti mungkin akan disampaikan Ustadz, tetapi monggo dari keterangan Ustadz Nur Rozi Faridi ini, monggo kita bahas karena waktunya kurang 20 menit, satu termin saja itu untuk 4 orang. 4 orang silakan ini bertanya atau menyampaikan pandangannya, hanya 4 orang. Monggo dari sebelah utara, dari sebelah kiri, jadi di sebelah utara ya 2, diwakilkan saja. Nanti mungkin yang lain akan bertanya tentang materi selanjutnya. Monggo 2 orang. Itu sudah 2 orang, betul, sudah 2 orang. Dari Sekabrom dan dari pundi niku? Terus ini juga 2 orang. Nggih, 2 orang yang kacamata dengan teman. Baik, untuk yang Sekabrom ini ngeriki. Biar nama, alamat, nomor telepon, nomor rekening, ya sudah menikah atau belum dan sebagainya, itu biar ada ibu muslimat iki duwe perawan apa ngono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya ini untuk 3 pertanyaan Ustaz ya. Yang pertama itu biasanya dari tim panitia itu untuk mengambilkan konsumsi makan siang itu diambil dari daging kurban. Itu hukumnya apa? Kedua, biasanya masalah kulit Ustaz. Itu biasanya dikumpulkan, dijual, kemudian hasilnya dibagikan ke panitia. Yang ketiga itu masalah yang pengkorban itu diminta untuk biaya operasional. Bayar apa? Operasional. Biaya operasional diminta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lho sik kenal teko ndi ku mau? Jenenge sapa? Dari Ranting Sekabrom, Mas Adi. Mas Adi saking Sekabrom. Sekabrom itu adalah Semeru kayu tangan Bromo. Ranting baru, alhamdulillah. Alamin. Tepuk tangan untuk ranting baru. Monggo. Kemudian yang Bapak, monggo. Semeru kayu tangan Bromo. Padahal ada ranting kayu tangan. Enggak apa-apa wis, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Saya Muhammad Makin dari Jalan Jombang, mau menanyakan, tadi dikatakan kalau korban itu harus lunglungan lah, istilahnya lunglungan. Nah kalau sekarang ada dari jamaah kami, itu keluarganya hanya perempuan semua. Terus dia memberikan uang untuk dibelikan kambing, seperti itu Ustaz. Bagaimana hukumnya? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking ranting dari Gading Kasri. Gading Kasri. Yang sebelah kiri kok Bapak, monggo. Nggih, monggo Bapak pakai kopiah. Ngriki, teng ngriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Khairul Anwar dari Ranting Penanggungan. Sebetulnya yang saya tanyakan tadi sudah di cover sama pertanyaan yang pertama tadi, penanya yang pertama. Tetapi saya juga perlu menyampaikan bahwasanya apa yang selama ini kita lakukan memang dari kulit yang korban yang kita potong itu memang dikumpulkan, dijual, dan memang untuk operasional. Itu. Jadi yang mau saya tanyakan tadi sebetulnya itu. Jadi saya mohon jawaban dari poin 3 tadi, tidak boleh menjual apapun dari korban yang dipotong. Nah, solusinya mohon bagaimana sehingga nanti kita tidak sampai menyalahi daripada syariat yang sudah ditentukan.
Matur nuwun, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khairul Anam yang pakai kacamata monggo. Penanggungan. Ini juga ranting baru tapi semangatnya tinggi, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Tadi ada sedikit disampaikan yang korban kolektif. Jika nanti dalam korban kolektif nanti niatnya dicampur, ada yang korban, ada yang akikoh, bagaimana? Kemudian yang untuk pemberian daging kepada non-muslim, untuk wilayah kami di Bareng Raya atau mungkin kebetulan rumah kami sendiri itu berdampingan dengan tetangga yang non-muslim. Biasanya itu juga diberi ngoten. Mungkin ada solusi yang lain atau mungkin punten kula nderek rembuk masalah masalah pemberian daging untuk non-muslim. Disebutkan Majmu. Ujiro ohi au korobat bihim. Jadi mungkin yang biasanya kami pakai karena memang untuk menghindari tidak toleransi untuk di daerah kami itu tidak akan sulit ngoten loh. Lah akhirnya mungkin bisa jadi pertimbangan ngoten nggih untuk menurut kaul yang rojeh dari pendapat-pendapat ulama ya juzu it'amu ahli dimmah minha. Jadi kalau kafirnya kafir dhimmi boleh untuk diberikan. Tertentu bagi inkanu fuqara'ah. Satu, jika mereka fakir. Kedua, jironan lil mudhohi, bertetanggaan dengan orang yang menyembelih. Karena biasanya itu orang tua saya selalu menyembelih. Kemudian au korobatuhu, atau punya kerabat yang non muslim. Kemudian yang terakhir au taklifan likulubihim, atau memang ada tujuan untuk melunakkan hati dari orang yang non muslim tadi. Itu mungkin bisa dipakai kaul tersebut. Kemudian yang terakhir tentang supe kula sampeyan iki. Bareng Raya. Untuk yang tadi, yang dicontohkan tadi, ini kurban saya, ini kambing untuk kurban saya. Mohon dijelaskan itu nanti menjadi kurban wajib, kurban yang dinadari, atau menjadi kurban sunnah. Dan dimohon untuk penjelasan tentang anunya dipilah pemberian daging, dipilah ketika kurbannya itu wajib bagaimana, ketika kurbannya sunnah bagaimana. Karena tadi kan dijelaskan secara umum, akhirnya para audiens bisa kan mana yang nanti harus dilakukan untuk kurban yang wajib dan kurban yang sunnah. Ngoten ngapunten sadèrèngipun. Nggih. Matur nuwun saking Bareng Raya. Ini juga pengurus ranting. Ada beberapa pertanyaan dari 4 peserta. Nanti Ustadz Farid, karena Ustadz Farid tidak nyatet, jadi nanti satu persatu kemudian dijawab sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Yang pertama Ustadz Farid. Ya. Sakit nih. Yang pertama, permasalahannya yang sering muncul, yang sering muncul itu adalah untuk kulit kambing. Ya kita nanti bahas bareng-bareng ya. Untuk kulit kambing itu biasanya dijual oleh panitia, kemudian itu digunakan sebagai operasional untuk makan, untuk beli kresek, untuk beli macam-macam dan sebagainya itu ya. Itu dulu, nggak tahu kalau sekarang kan masih ada ya.
Nah, itu bagaimana hukumnya? Dari Mas Adi Sekabron. Kemudian kalau kita sebagai panitia itu minta dana operasional untuk nyembelih lah, untuk ini dan itu sebagainya. Nah, dari dua hal itu monggo disampaikan nanti bagaimana solusinya. Ya, jadi tentang yang ikut bekerja dan sebagainya itu perlu makan, minum dan sebagainya itu biasanya dari kulit kambing. Dan atau bagaimana kalau itu minta kepada orang yang korban dimintai dana operasional, 100, 200 dan sebagainya. Terima kasih nih kepada. Terima kasih. Kembali pada hukum asalnya bahwa segala apapun itu tidak boleh kecuali ditasarrufkan itu ya. Sehingga kadang-kadang kita ini dalam prakteknya itu kita punya kebutuhan yang itu perlu pendanaannya. Maka para jamaah sekalian bahwa ketika kita mengambil langkah menjual ini yang nusewu, ini yang tidak dibenarkan apapun alasannya. Cuma bagaimana kita ini mencarikan solusi. Sebagai gambaran bahwa ini sekali lagi bahwa ini yang ada di kami di Kidul Pasar bahwa sekarang ini nusewu kulit itu tidak pati laku ya sebenarnya kalau kita Tapi lepas dari itu dulu itu kulit itu diberikan kepada perorangan dari si ketua panitia atau waktu itu saya yang jadi ketua NU, saya minta ini, memang saya minta kulitnya saya minta ya. Dalam forum itu gitu, saya minta ini kulitnya gitu loh. Kemudian setuju apa enggak? Setuju ya sudah, itu berarti hak saya gitu loh. Cuma seandainya kulit itu tak entekno kabeh duit ya gak apa-apa kan. Gak apa-apa urusanku kan itu kan. Tapi kok teman-teman itu loh, kok teman-teman mungkin panitia butuh duit kok kan itu loh. Sehingga seperti itu. Yang dulu yang pernah terjadi seperti itu di tempat kami begitu. Diberikan kepada person. Nah, kemudian diberikan ya itu dimusyawarahkan bersama di dalam seluruh panitia gitu. Sehingga itu yang bisa diambil. Yang kedua, pendanaan ini itu kan di tempat kami itu juga memberikan edaran dalam bentuk sotakoh ya, sotakoh. Nah, sotakoh inilah yang itu sebagai untuk biaya operasional. Yang ketiga, biaya ini kebetulan di tempat kami ini juga panitia kurban itu dibawa UPZ dan dibawa Lazisnu. Nah di sana panitia ini istilahnya yuk duit lah dengan ini UPZ sama Lazisnunya yang di situ yang kemudian ada di sana gitu. Sehingga ini semua untuk biaya operasional yang dibutuhkan untuk kegiatan panitia kurban. Kalau misalnya kurban ini ditarik untuk operasional tidak apa-apa. Di tempat kami pun ini sudah jalan. Bahwa setiap yang kurban kambing itu ditarik berapa ya? 50 ya? Iya. Ini Kidul Pasar 50 ya. Kalau yang sapi itu 250 kalau nggak salah itu. 350 ya. Nah ini yang di tempat kami seperti itu. Ketika itu kita selama ini tidak pernah kita sosialisasikan. Memang ketika itu kita sampaikan itu seperti abot itu loh. Tapi lambat laun nyatanya sekarang sudah berjalan di tempat kami gitu loh. Sudah berjalan di tempat kami gitu loh. Sehingga ini sekarang sudah jalan. Bahkan tidak hanya itu, ketika ada orang akikoh itu diminta
uang, bumbu uang itu sudah jalan, Nah ini yang perlu kita mengedukasi masyarakat bahwa kurban ini apa namanya ketika orang kurban ke jenengan kurban nang ini jagal ya bayar, podo-podo bayar nang ini panitia kan gitu kan lebih. Nah itu pemahamannya seperti itu gitu loh. Memang ketika orang diberi pemahaman seperti itu memang apa namanya agak kaget, tapi alangkah baiknya ini kita sampaikan kepada masyarakat. Kalau enggak ya sebenarnya tadi itu alternatif seperti itu gitu ya. Saya kira gitu nih. Kemudian berarti apapun yang ada di hewan kurban harus diberikan kepada orang lain. Sedangkan untuk makan dan tetek bengeknya itu operasionalnya itu dimintakan kepada orang-orang yang korban itu sejenis sodako untuk penyelenggaraan itu, dan jangan sampai menggunakan uang dari masjid. Masjid CC ya. Pun diusahakan kalau sudah mengenal sekarang seperti itu, monggo dikondisikan. Bisa nambahi 50.000, nek sapi ya nambahi. Atau panitia urunan nek gelem wis kerja urunan, ganjarannya double. Selanjutnya, saat yang tadi itu kalau nggak langsung serah terima, ini pertanyaan dari Jombang. Kalau langsung serah terima, katakanlah boleh lewat apalah dan sebagainya. Yang kedua itu tadi transfer itu. Jadi hanya memberikan uang ke panitia. Ikau kurban dengan uang piro iku mau 4 juta sampai delekno wedhus apa ya apa. Nah, itu bagaimana? Karena banyak sekarang itu gitu. Terima kasih. Tadi saya menggarisbawahi apa ucapannya Ustadz Mahfud tadi ya. Uang ini untuk kurban. Kalau ini tok ya enggak sah kan gitu kan. Kan itu kan. Tapi ketika tolong dibelikan kambing lah, ini masalah sudah lain gitu. Sudah beda. Ya kan itu kan, berarti sudah ada pelimpahan untuk membelikan kambing. Mewakilkan untuk beli kambing untuk kurban. Nah, itu yang artinya bahwa ada sesuatu yang harus kejelasan yang jelas. Bahwa ketika kita kurban yang dalam bentuk kambing, misalnya itu apa namanya, misalnya itu uang, ya nanti diwujudkan dalam bentuk kambingnya tadi itu, kambing. Nah, syukur-syukur ini jenengan kan apalagi sudah ada HP dan sebagainya, ini jenengan kambingnya sudah itu kan lebih enak lagi dengan fasilitas yang ada tadi itu. Ngoten Mahmud ya. Yang jelas harus ada. Ustaz, sebelumnya kita diberi uang 3.500. Delek kambing sing pas iku enggak iso. Ono kadang-kadang sik 3 juta 400, 450 ono sing 3 juta 600 ya opo. Nggih ngoten nggih. Diberikan panitia susuke ya opo, nek kurang ya opo, gak iso pas. Akake ngono panitia, waduh gak pas ya piye. Nambahi apa ya opo. Jadi sekali lagi bahwa ini sudah bukan wilayah di kurbannya kan itu kan. Ini masalah amanat, masalah wakil untuk membelikan kambing kan itu kan. Ya makanya kalau misalnya insya Allah panitia ini pasti golek sing murah kan itu kan. Lah biasanya susu makai kaki panitia kan gitu kan. Itu yang perlu disampaikan kan gitu kan. Ya tidak mungkin lah orang total kambing mesti kan gitu pas itu kan. Makanya di sini sekali lagi bahwa itu harus kita sampaikan bahwa nanti kalau misalnya ada susunya mohon nanti diberikan kepada panitia gitu. Itu jauh lebih enak ya. Berarti para panitia kalau diserai uang nanti kalau nggak pas ono susuke kanggo operasional. Ya. Mesti cari yang lebih murah, nggak mungkin kita nambahi ya, mesti yang pemula. Terus terang, mohon maaf, karena kita yang mencari, nanti kalau nggak pas, ada selisih uang, itu lebih
panitia atau operasional nggih. Ya, harus begitu nggih. Nah, alhamdulillah. Karena kabeh panitia ini ya. Yang terakhir. Ini ternyata ngapunten nih, tadi surat apa? Kitab Muhadzab langsung tak itu saya. Oh. Nah, ternyata beliau itu adalah namanya Ustadz Taufik dari Bareng Raya, itu tim Bahsul Masail dari MWCNU Klojen. Maka tadi sudah diberikan ya kan perbedaan pendapat itu. Tapi monggo nanti disampaikan Ustadz Farid bagaimana ke yang non muslim tadi sudah disampaikan kalau ini. Kemudian ini panitia juga bingung. Program satu sapi 7 orang. Loh, cuma dapat 6 itu sing kurban, satunya aku elok tapi akikoh. Yopo, padahal ndelek situ gak nemu mek situ itu untuk akikoh ya opo 1/8 kurban 1/2 akikoh. Boleh apa orang sebagainya. Ini aku harus pisan iki senan. Ustaz Taufik iki jenenge wong Bahsul Masail ya mesti ae takoni ya aneh ngono ya. Saya baru tahu ini kalau ada akikoh itu yang 7 itu gak padha kabeh. Ana loro atau situ sing akikoh yang lain kurban. Solusinya bagaimana? Tahun depan ae ndelek wong situ sik aman wis ya. Monggo Ustaz, monggo. Terima kasih. Kurban itu 7 cuma 1 akikoh yang kolektif. Terus iki mau itu Mas. Terima kasih Ustadz Taufik ya. Jadi untuk memang sekali lagi saya sampaikan bahwa ini di kalangan ulama ikhtilaf ya, masalah memberikan kepada non muslim tadi. Nah, saya itu juga kebetulan saya ada majelis-majelis yang satu itu di Kedung Gandang, juga di Saujajar. Itu kasusnya hampir sama begini. Di Kedung Gandang itu karena di situ sudah terbina kerukunan antar non muslim dan muslim, dan itu sudah bertahun-tahun. Nah, ketika saya hadir di situ, kemudian permasalahan disampaikan seperti tadi itu. Ya. Kembali lagi bahwa karena memang ada pendapat yang tadi sampaikan ya di dalam satu kitab ya Majmu' Syarah Muhadzab tadi itu, makanya saya memakai pendapat yang ini gitu loh. Memang kadang-kadang saya menyampaikan biar tidak vulgar. Tapi ketika kita dibenturkan pada sebuah masalah, satu yang dikodongkan saya sampaikan bahwa kan begini pun dari dulu karena di situ memang orangnya yang Nasoro juga yang melok ngewangi gitu kan. Ya itu tadi gitu loh. Akhirnya kita memberikan pakai yang itu tadi gitu loh. Asli ngudu gitu loh kan itu kan. Tadi kan dia sampaikan biar ada bedanya gitu loh. Termasuk yang di Saujajar 2 juga begitu. Ketika teman-teman ini kebetulan lahan untuk kurban ini di depannya rumah dia. Waduh pasti golek perkara itu loh. Tapi ketika mari kono diteri, terus saya bebel bujagu lain gitu kan. Nah, itu yang ini sehingga ya saya pakai yang tadi itu. Yang penting tadi itu kami tidak ada gondelannya untuk kita ini berpegang gitu. Ngoten. Kemudian tadi yang kolektif ya, jujur. Sampai saat ini saya belum bersedia menjawab. Ngapunten, saya tidak berani jawab. Karena gini, saya tanya kepada saya beberapa ustadz gitu. Kurban ini ketika patungan itu sendiri-sendiri atau bersama? Gitu. Artinya gini, ketika 7 orang itu nantinya ibaratnya numpak swargane bareng numpak sapi wong siji dan siji apa dewi-dewi sapi ini cilik-cilik itu. Loh kenapa? Loh iya gini masalahnya, ketika misalnya ada salah satu di antara 7 orang itu misalnya itu kalau kolektif bersama itu 1 orang itu uang haram, nun sewu ngapunten,
dia itu uang jelas, dia itu orang dari uang riba misalnya. Masuk dia, berarti kan tidak sah semua itu. Kalau itu satu kesatuan gitu loh. Kalau sendiri-sendiri berarti boleh pengertiannya ketika ada orang yang satu akikoh, yang satu kurban. Artinya lu Dedi, nah ini ngapunten saya tidak bisa jawab ini, ngapunten. Saya tidak berani jawab.